warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mm, menerangkan bab 8 IPA kelas 8 bab 8 materi tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Ini peta konsepnya. Fluida. Hukumnya Pascal Archimedes. Bercanda berhubungan Boyle. Hukum Archimedes ini ada terapung, melayang, tenggelam. Bercanda berhubungan pipa U. Hidrostatis, massa jenis, kedalaman zat cair. Fluida terdiri dari zat cair dan gas. Zat cair mengalir, transportasi darah, tekanan darah, osmosis. Transportasi cairan tumbuhan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kita ingat bahwa wujud zat gas ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Zat yang tergolong fluida adalah zat cair dan gas. Zat cair dan gas memiliki massa sehingga memiliki berat, dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Ini rumusnya nih. Tuh. Ya, dengan rumusnya keren. Ya. Tekanan cair M. Oke. Jika bercanda berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bercanda terletak kepada satu bidang datar. Hukum tersebut tidak berlaku bila 1. Tekanan di atas bejana tidak sama. 2. Diisi 2 atau lebih semacam zat cair. 3. Digoyang-goyangkan. 4. Salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Entah ini bercanda berhubungan. Gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. F1 dapat dihitung dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 1 PA sama dengan 1 N per M meter persegi. Dengan F1 gaya yang bekerja pada penghisap I N. F2 gaya yang bekerja pada penghisap 2 dalam kurung N. A1 luas penampang penghisap 1 M persegi, dan A2 luas penampang penghisap 2 M persegi. Alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, gempa hidrolik, elevator hidrolik, rem hidrolik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi tutupnya. Mana? Parah, Faiz. Lanjut tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Faiz N. Jadi sini saya melanjutkan yaitu hukum Archimedes. Salah satu contoh penggunaan prinsip hukum Archimedes yaitu kapal laut, galangan kapal, hidrometer, dan jembatan pohon. Ketinggian tempat dan tekanan udara. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udara di tempat itu. P sama dengan P0 dikurangi P kali G kali H. 1. Barometer. Barometer adalah
alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Pertunjukan besar tekanan atmosfer oleh barometer disebut sikap barometer. Barometer raksa, tinggi permukaan raksa. Tinggi raksa pada permukaan laut adalah 76 cm sehingga tekanan 1 atm adalah 76 cm Hg. Pengukuran 1 cm Hg dari kenaikan 100 meter. Barometer aneroid, kotak hampa yang penampangnya berbentuk lingkaran. Jika tekanan bertambah, kotak melengkung ke dalam. Ketinggian tempat dan tekanan udara. 2. Manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruangan tertutup. 1. Raksa terbuka 1 atm. Raksa tertutup di atas 1 atm. C. Logam. Tekanan semakin tinggi. Contohnya adalah manometer Scafir, Bourdon dan gas. Hukum Bailey. Hukum Bailey menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Hukum Bailey dapat dihitung dengan cara PV sama dengan C atau P1 sama dengan P2 dengan tekanan gas mula-mula P1. Tekanan setelah diubah adalah P2, volume gas mula-mula adalah P1, volume gas setelah diubah adalah V2, dan konstanta atau tetapan adalah C. Hukum Bailey berlaku jika suhu tetap, tetapi tekanan dan volume berubah. Massa gas tetap, tidak ada kebocoran gas, gas tidak jernih, tidak terjadi reaksi kimia di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mikdam. Hukum Boyle. Alat yang menggunakan prinsip kerja hukum Boyle diantaranya: 1. Manometer tertutup. Manometer tertutup bekerja berdasarkan hukum Boyle dan hukum pertama hidrostatik. 2. Pompa udara. Pompa tekan udara, pompa isap udara, pompa air, pompa isap, pompa tekan, pipet tetes, alat suntik. Tekanan zat cair dalam tubuh manusia, osmosis dan tekanan osmotik. Difusi suatu pelarut melalui membran semi permeabel, di mana zat terlarut tidak terbawa encer, pekat. 2. Osmosis dalam tubuh manusia. Laju keluar molekul air yang keluar masuk sel harus tetap tepat sama isotonik. Tekanan zat cair dalam tubuh. 3. Tekanan pada zat cair mengalir. Penggunaan prinsip tekanan hidrostatis pada infus. 4. Tekanan dan aliran dalam tubuh. Air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, dari aorta ke tekanan yang lebih rendah di tubuh. Tekanan dipengaruhi kekentalan, viskositas, dan diameter pembuluh darah. Interaksi darah dengan paru-paru. Pertukaran gas di paru-paru melalui dua proses: membawa darah ke jaringan kapiler paru-paru atau perfusi, membawa udara ke permukaan alveolus atau ventilasi. O2 dan C2 dipindahkan ke dalam dan keluar darah melalui difusi. Kerja jantung. Pada setiap periode kedua ventrikel jantung memompa darah sama banyak. Tekanan di kedua pompa jantung tidak sama. Pada sistem pulmonal atau paru-paru lebih rendah dibandingkan sistematik tubuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari iman. Sini saya akan menyampaikan penjelasan dari iman. Kerja jantung. Pada setiap periode kedua ventrikel jantung membuat darah sama banyak. Tekanan di kedua pompa jantung tidak sama. Pada sistem pulmonal paru-paru lebih rendah dibanding sistematik tubuh. Saturasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Air dan garam mineral dari tanah masuk ke epidermis akar dengan cara difusi dan osmosis. Air dari akar dapat mencapai batang hingga daun karena adanya kapilaritas. Demikian yang saya sampaikan.
ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.